Terima kasih Anda telah menyaksikan Presisi Melayani. Dipersembahkan oleh Kompas Update. Dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cindy Sistiarani. Saudara, puting beliung menerjang Temanggung, Jawa Tengah. 7 rumah rusak berat dan belasan lainnya rusak ringan. Puting beliung menerjang 3 desa di 2 kecamatan di Temanggung, Jawa Tengah, Jumat sore kemarin. Puting beliung ini berlangsung sangat singkat, tapi 7 rumah rusak berat dan belasan lainnya rusak ringan akibat puting beliung. Hingga Sabtu siang, warga bersama TNI dan relawan masih berupaya membenahi rumah yang rusak parah. Demikian Kompas Update. Kompas Update selanjutnya akan kembali 1 jam mendatang. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Gibran bukan Jokowi. Kemudian Gibran harus mengambil alih kekuasaan dengan umur yang sedemikian muda, dengan pengalaman yang sedemikian minim. Apakah dia akan bisa memerintah? Apakah dia mampu? Jika putusan MK hari Senin nanti bisa meloloskan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, layakkah putusan ini dicurigai? Saya akan mencurigai. Rosi, Sabtu 14 Oktober, pukul 10 malam. Di Kompas TV. Selamat malam saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap temuan sebagian uang hasil korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengalir ke Partai Nasdem. Bagaimana respon Partai Nasdem dan pertanggungjawaban hukum apabila partai diduga menerima uang hasil korupsi? Sapa Indonesia Malam juga akan hadir dengan cerita inspiratif seorang penyandang disabilitas yang mendirikan bengkel modifikasi motor untuk membantu warga dengan disabilitas lainnya. Bagaimana perjuangannya untuk membuktikan bahwa warga difabel mampu berdaya asal punya kesempatan. Inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya, Cindy Sistiarani. Saudara, Partai Nasdem membantah menerima aliran dana korupsi dari Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya KPK menemukan dugaan aliran dana ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah atas perintah Syahrul Yassin Limpo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut ada dugaan aliran dana korupsi miliaran rupiah dari Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem. Partai Nasdem menyebut pernyataan aliran dana ke parpolnya adalah asumsi KPK. Merasa dirugikan, Partai Nasdem mempertimbangkan somasi pada Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Pak Alex menyampaikan bahwa tersangka Pak Syahrul Yassin Limpo ada terkait aliran dana ke Partai Nasdem. Sekali lagi, aliran dana ke Partai Nasdem, saya sebagai Bendahara Umum DPP menyatakan membantah bahwa tidak ada aliran terkait yang disampaikan
oleh Pak Alex Marwata. Yang kita sayangkan, kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Kami mempertimbangkan untuk somasi Pak Alex Marwata dengan ucapannya. Kami mempertimbangkan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diduga menikmati uang miliaran rupiah hasil korupsi di Kementerian Pertanian. KPK menduga korupsi yang diduga dilakukan Syahrul Yassin Limpo mencapai 13,9 miliar rupiah dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo diduga ikut mengalir ke keluarga Syahrul Limpo. KPK menyebut uang diduga hasil korupsi dipakai Syahrul untuk berobat hingga perawatan wajah keluarganya yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Alexander Marwata mengatakan uang hasil korupsi juga diduga mengalir ke Partai Nasdem. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Terdapat penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. KPK menyatakan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo dipakai untuk kebutuhan pribadi dan keluarga Syahrul, seperti membayar cicilan kartu kredit dan mobil Alphard. Perbaikan rumah pribadi juga diduga menggunakan aliran uang korupsi Syahrul Yassin Limpo. KPK juga mengungkap uang dugaan korupsi Syahrul dipakai untuk tiket pesawat keluarga hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya miliaran rupiah. KPK pun menduga ada penggunaan uang hasil korupsi oleh Syahrul Yassin Limpo dan sejumlah pejabat Kementan untuk ibadah umroh. Ditemukan pula dugaan aliran dana untuk kepentingan Partai Nasdem senilai miliaran rupiah atas perintah Syahrul Yassin Limpo. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat malam bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini usai KPK menahan mantan Menteri Pertanian yang juga kader Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo. Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi dikonfirmasi oleh staf khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ketika ditanya isi pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh, Ari Dwi Payana mengatakan silaturahmi biasa. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Ari Dwi Payana, Koordinator Staf Khusus Presiden mengatakan pertemuan silaturahmi biasa jam 19.15 sampai dengan jam 20.00. Partai Nasdem juga menegaskan dalam pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh tidak ada yang serius. Nasdem menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi biasa. Pak Jokowi bertemu dengan Pak Ketum lah. Kira-kira itu bahas soal apa ya Pak? Seperti itu. Terima kasih. Silaturahmi biasa aja kok, nggak ada yang serius. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata merasa tersinggung terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo yang kini ditangani Polda Metro Jaya. Terkait hal ini Alexander Marwata menegaskan tidak ada gesekan antara KPK dengan Polda Metro Jaya. Kami menangani dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian dengan tersangka yang 3 orang tadi yang sudah disebutkan. Polda menangani dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan. Saya sebetulnya tersinggung juga. Saya termasuk pimpinan loh, kan gitu kan. Artinya apa? Itu penyidikan itu kan diarahkan juga ke saya, kan begitu. Saya bagian dari pimpinan. Tidak ada persoalan. Tidak ada tumpang tindih, tidak ada gesekan, karena itu 2 hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali.
Polda Metro Jaya berencana memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut yakin ada peristiwa tindak pidana dalam dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Kabarnya Senin Pak Firly bakal diperiksa ya Pak di Polda Metro? Yang pemerasan Pak? Iya, soal pemerasan. Ya, kalau memang sudah layak untuk diperiksa, diminta keterangan sebagai saksi. Apa sih Pak yang menentukan layak enggaknya diperiksa sebagai saksi Pak? Ya kaitannya, kait atau tidak. Ya, karena ini nggak mungkin lah misalnya tiba-tiba kita hentikan tanpa ada dasar. Kecuali kalau memang sudah mentok, kita katakan tidak ada unsur yang terlibat, atau mungkin hanya penipuan oleh oknum-oknum tertentu, ya bisa jadi berhenti. Tapi kalau memang lanjut harus ada sampai ke situ, sesuai dengan fakta perbuatan secara material, ya harus kita lanjutkan. KPK kemarin menyebut ada aliran dana dari tersangka kasus korupsi Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk kepentingan Partai Nasdem. Partai Nasdem pun membantah soal aliran dana Syahrul Yassin Limpo itu ke partai. Nasdem menilai pernyataan KPK tendensius. KPK Jumat malam menahan Syahrul Yassin Limpo. Mantan Menteri Pertanian ini ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian bersama 2 bekas anak buahnya. Syahrul Yassin Limpo diduga telah meminta uang setoran ke bawahannya di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK menyebut, sejak menjabat menteri pada tahun 2019, Syahrul Limpo telah menikmati uang setoran hingga 13,9 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul dan keluarganya. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Selain untuk kepentingan pribadi Syahrul Limpo dan keluarganya, KPK juga menemukan aliran dana miliaran rupiah dari Syahrul untuk kepentingan Partai Nasdem. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Partai Nasdem membantah pernyataan KPK soal aliran dana dari Syahrul Limpo ke Partai Nasdem. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahrodi menyebut pernyataan KPK tendensius. Bahwa tidak ada aliran terkait yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Saya selaku Bendahara Umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai, bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan. Yang kita sayangkan, kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem? Kenapa mesti kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami? Kenapa benci bener? Kok seolah-olah kita ini busuk banget? Nasdem merasa dirugikan dengan informasi yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Saat ini Nasdem tengah mempertimbangkan untuk mensomasi pernyataan Alexander Marwata. Namun Nasdem menegaskan menghormati proses hukum terhadap Syahrul Yassin Limpo di KPK. Nasdem juga akan terus mendukung penegakan hukum oleh KPK. Tim Liputan Kompas TV. Oke, Pak. KPK menyebut menemukan aliran dana miliaran rupiah dari Syahrul Limpo untuk kepentingan Partai Nasdem. Dan Nasdem membantah aliran dana itu. Bagaimana pengusutan kasus seperti ini? Lantas jika terbukti parpol menerima dana hasil korupsi, apa sanksinya? Kami ulas bersama pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad.
dan politisi Partai Nasdem Bestari Barus. Selamat malam, Bapak. Malam. Baik, Pak Bestari. Pak Bestari, Nasdem punya bukti-bukti bahwa betul tidak menerima dana dari Syahrul Yassin Limpo seperti bantahan tadi Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Ya loh, ya kok jadi pertanyaannya apakah Nasdem punya bukti-bukti? Yang harus ditanyakan itu justru kepada KPK. Kenapa kemudian secara sangat cepat kemudian berkesimpulan bahwa Nasdem menerima aliran miliaran gitu. Itu sudah masuk kepada pokok materi sebetulnya. Kenapa kemudian hal-hal yang belum terkonfirmasi itu dipublish gitu. Ada apa sih? Gitu. Itu yang justru menjadi pertanyaan kita, karena setahu kami seperti yang disampaikan oleh Bendahara Umum kami Bung Saroni tadi pada sore tadi di Nasdem Tower, justru kita ini merasa sangat teraniaya dengan apa yang disampaikan oleh lembaga terhormat seperti KPK itu. Belum-belum sudah menyatakan ke publik secara sangat serius, menyatakan bahwa Nasdem menerima aliran tersebut. Sementara itu kan perlu pembuktian kalaupun ada gitu. Makanya kita berpikir untuk kemudian tadi disampaikan, sedang berpikir mempertimbangkan untuk mensomasi Alexander Marwata. Saya kira itu. Mensomasi itu adalah pertimbangan dari Partai Nasdem. Apa alasannya? Ya tentu kan ini kan sudah masuk ke ruang publik, di mana kemudian menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, dan kemudian itu sangat dekat dengan tuduhan gitu. Tentu ini perlu diklarifikasi gitu. Belum-belum kok sudah menyatakan bahwa Nasdem menerima aliran itu, begitu loh. Baik, Pak Suparji, apakah bijak untuk Partai Nasdem mempertimbangkan somasi kepada KPK yang KPK sudah menyatakan ada menemukan dugaan aliran dana Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem? Ya, saya kira ini penting ya untuk dipastikan supaya tidak menimbulkan fitnah, menimbulkan spekulasi ya. Karena ini adalah persoalan yang sangat serius, persoalan yang penting ya. Karena kaitannya suatu partai politik menjelang tahun politik, dan ini tentunya memiliki dampak politik yang sangat serius. Oleh karenanya menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh KPK, membuktikan apa yang telah disampaikan kepada publik, dan menjadi hak bagi Partai Nasdem untuk melakukan pembelaan sekiranya memang itu tidak proporsional disampaikan kepada publik. Maka agar semuanya sesuai dengan prosedur yang berlaku, kalau memang bukti permulaan cukup bagi KPK, tentunya akan lebih baik dilakukan pembuktian. Tidak perlu muncul di wacana publik, karena tadi bisa merugikan reputasi satu partai politik tertentu. Jadi kalau kiranya Nasdem berusaha melakukan teguran atau peringatan, meminta klarifikasi, saya kira itu ada hal yang proporsional. Tetapi sebaliknya bagi KPK juga menjadi satu hal yang prosedural ketika pada saatnya nanti membuktikan akan dugaan tindak pidana korupsi, misalnya aliran dana korupsi melalui misalnya orang tertentu kepada partai politik tertentu. Itu yang mestinya harus dilakukan supaya jelas dan tidak sekedar menimbulkan kegaduhan di publik, Mbak. Oke, lalu bagaimana pengusutan kasus seperti ini, Pak Suparji? Ya, dalam konteks partai politik setidaknya ada beberapa regulasi yang perlu diperhatikan. Misalnya Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Perma 13/2016 tentang bagaimana penindakan korporasi sebagai subjek hukum terhadap pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Dan ini memang pengalaman pertama ya kaitannya dengan misalnya partai politik ya untuk diusut gitu. Dulu-dulu memang pernah banyak wacana tentang pengusutan partai politik sebagai subjek hukum yang kemudian diterapkan tindak pidana korporasi. Kalau konsekuensi logisnya berdasarkan Perma 13/2016 atau berdasarkan misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bisa ada pidana pokoknya berupa denda, ada pidana-pidana tambahan berupa pengumuman putusan partai politik, pembekuan sementara, pembekuan tetap, atau kemudian pencabutan izin, atau kemudian sampai pada pembubaran atau pengambil alihan atau perampasan aset dari korporasi atau kemudian subjek hukum tadi itu. Jadi ini adalah proses panjang yang harus dilakukan, dan menurut saya
ketika ini sudah diwacanakan publik, bukan sesuatu yang sepele, tapi adalah sesuatu yang sangat serius, Mbak. Gitu, Oke, ya. Pak Suparji, kalau sampai ditemukan ada dugaan aliran dana dari kader partai politik kepada partainya, itu biasanya bentuknya seperti apa sih, Pak Suparji, aliran dana itu? Ya, dalam Perma 13 2016 itu satu korporasi dianggap melakukan tindak pidana. Setidaknya ada 3 hal yang diperhatikan. Misalnya, bahwa dia mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tadi itu. Kemudian dia membiarkan ada tindak pidana tadi itu. Kemudian menjadi tempat untuk menampung hasil tindak pidana tadi itu. Atau mengambil kebijakan melakukan tindak pidana tadi itu. Jadi ada beberapa kualifikasi dianggap terlibat dalam satu tindak pidana. Dan aliran tadi itu bisa dibuktikan memang kalau ya ini hasil tindak pidana korupsi, terus kemudian digunakan untuk kepentingan partai politik. Nah itu proses pembuktiannya, proses pengusutannya. Bagaimana memang ini satu proses yang tidak benar, melawan hukum, terus digunakan untuk kepentingan partai politik. Itu saya kira bukti petunjuk yang bisa dilakukan. Gitu. Baik. Ya. Nah, Pak Bestari, apakah akan mensomasi terlebih dahulu atau menunggu bagaimana KPK menjelaskan lebih detail soal aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem? Ya, atas kegegabahan ini tentu kita sedang memikirkan, mempertimbangkan dan membahas apa yang akan kita lakukan. Salah satunya adalah pertimbangan untuk melakukan somasi tadi. Sehingga tapi KPK kan biasanya punya bukti permulaan nih Pak Bestari soal itu. Publik, silakan saja. Semua kita adalah objek hukum dan kami bukan pada posisi untuk membela ataupun berada pada posisi si A, si B, si C. Kita semua ini adalah orang yang wajib taat pada hukum. Namun jangan kemudian hukum itu seakan-akan menjadi milik seseorang ataupun satu pihak ketika ada hal-hal yang di sana ada persoalan-persoalan lain yang mungkin menjadi alasan-alasan yang tidak masuk di akal menurut kami kalau perlu disampaikan kepada publik hal-hal yang belum bukti sama sekali gitu loh. Saya kira itu harus menjadi pelajaran bagi KPK. Bendara Umum Ahmad Syaroni sempat menyatakan Bendara Umum Nasdem bahwa pernah mendapatkan uang dari Syahrul Yassin Limpo 20 juta rupiah untuk sumbangan bencana. Sumbangan di Partai Nasdem itu seperti apa sih Pak Bestari? Teknisnya, mekanismenya? Ya namanya orang sumbangan kan biasa menggelar juga ketika ada bencana dan sebagainya. Kemudian jangan juga kemudian uang 20 juta itu dianggap sebagai hasil korupsi. Kan pribadi seseorang juga kalau Pak Yassin Limpo itu saya kira 20 juta itu bukan hal yang mustahil untuk menyumbang pada satu katakanlah ada bencana dan sebagainya yang memang kita bicara konteksnya adalah lebih ke sumbangan dari kader untuk partai politik. Apakah hanya untuk kegiatan-kegiatan seperti ada bencana atau sebenarnya juga menyetor ke Partai Nasdem secara berkala? Adakah seperti itu? Nasdem bahkan tidak Nasdem itu udah dikenal kok anti mahar dan segala hal yang kaitannya dengan store-metor itu tidak ada gitu. Tidak ada di Partai Nasdem. Keheranan bagi kami ketika kemudian KPK secara terburu-buru menyatakan ada aliran miliaran kepada Partai Nasdem dari Kementan gitu. Hubungannya apa gitu loh. Oke, baik. Nanti kita juga menunggu bagaimana KPK menjelaskan soal ini. Pak Suparji, secara aturan hukum bagaimana Undang-Undang Tipikor? Parpol dinyatakan sebagai korporasi atau badan hukum? Ya. Kalau kita menggunakan tafsir tentang korporasi berdasarkan Perma 13 2016, maka partai politik bisa dikualifikasi sebagai suatu korporasi gitu ya. Karena sebagai suatu badan yang kemudian didirikan ya, terus kemudian menjadi satu subjek hukum ya. Karena perlu luas sekali Perma 13 2016 itu tentang definisi tentang korporasi. Dan itu adalah mengisi kekosongan dalam konteks misalnya penegakan hukum yang subjeknya adalah korporasi. Tetapi sekali lagi bahwa dalam konteks jurisprudensi di Indonesia itu belum pernah ya, partai politik jadikan subjek hukum tindak pidana korporasi atau tindak pidana korupsi. Beberapa korporasi itu biasanya ada perseroan terbatas atau kemudian badan usaha ekonomi yang lain. Sehingga ini adalah menarik. Ujungnya kemana? Apa yang akan dilakukan oleh KPK, apakah serius, apakah sungguh-sungguh akan menindak partai politik tertentu. Dulu-dulu juga pernah terjadi wacana itu, tetapi realisasi itu tidak ada. Maka akan menjadi satu hal yang kontraproduktif sekiranya sudah mengungkap di publik, tetapi tidak ada bukti-bukti permulaan. Karena dalam hal ini tentunya bahwa partai politik adalah
memiliki sebuah nama baik, memiliki reputasi, dan kalau disebut-sebut dengan begitu bisa rusak namanya, apalagi menjelang pemilu nanti. Dan ini kalau kita kaitnya untuk subjek hukum ya memang bisa, tetapi sekali lagi tentang alat bukti petunjuk yang bisa dilakukan untuk mengarahkan tentang dugaan tindak pidana tadi itu. Ada dugaan aliran dana ke Partai Nasdem dari Syahrul Yassin Limpo seperti disampaikan oleh KPK. Kita tunggu bagaimana KPK mengusut soal ini. Terima kasih Pak Bestari Barus, terima kasih juga Pak Suparji Ahmad sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya, bahkan keterbatasan jadi pemicu difabel dari Kabupaten Magelang, Darmanto, untuk berupaya membantu sesama warga difabel. Pembahasannya akan hadir selengkapnya di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar. Depo Bangunan, ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Nih? Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id.
Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh semua kalangan, termasuk oleh kelompok penyandang disabilitas. Pemberdayaan pun digunakan sebagai strategi untuk membantu penyandang difabel dari kondisi tidak menguntungkan, seperti stigma negatif dari masyarakat. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah pekerja dengan disabilitas di Indonesia mencapai 720.748 orang tahun 2022. Jumlah ini sekitar 0,53% dari total penduduk yang bekerja. Upaya untuk memberdayakan warga disabilitas dilakukan banyak pihak. Salah satunya adalah Darmanto, warga Magelang, Jawa Tengah. Di tengah kekurangan fisiknya, Darmanto mampu menciptakan lapangan kerja bagi sesama penyandang disabilitas. Perbincangan dengan Darmanto akan kami hadirkan setelah informasi berikut ini. Awal difabel sampai remaja itu kan putus asa sebetulnya. Cuma lambat laun kita memang harus tetap hidup. Ya, sebisanya tetap kita berusaha dan berusaha. Karena kita punya hak untuk hidup layak seperti teman-teman yang non-difabel. Keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya, bahkan jadi pemacu Darmanto untuk membantu sesama warga difabel. Darmanto, warga Kabupaten Magelang, masih balita ketika mengalami polio. Dia merasa terpuruk dan putus asa karena kondisinya. Namun perlahan Darmanto bangkit. Dia mendirikan bengkel las Ngudi Rejeki, memodifikasi motor khusus untuk penyandang disabilitas dengan harga murah. Kita dananya bisa subsidi, contohnya karena saya tidak hanya usaha bikin motor Datika dalam pengawasan bengkel saya, tapi saya memenuhi segala kebutuhan alat rumah tangga, contohnya pintu, pagar, teralis, dan jaringan, kanopi, dan sebagainya. Jadi dari situ saya bisa mengalokasikan dana dari itu untuk contohnya untuk yang teman-teman misalnya harga 3 juta bayar 3 kali lah, itu saya bisa menutup dananya dari operasional yang lain. Darmanto mempelajari teknik pengelasan secara otodidak. Dia membeli peralatan sendiri untuk memodifikasi sepeda motor. Banyak sesama difabel yang memesan motor modifikasinya. Akhirnya Darmanto pun membuat sepeda motor modifikasi dengan biaya yang ringan. Bahkan pemesan boleh mencicil sesuai kemampuan tanpa tenggat waktu. Harga rata-rata motor modifikasi Darmanto mencapai 3,5 juta rupiah per unit. Di bawah harga pasaran produk sejenis yaitu 5 hingga 6 juta rupiah per unit. Pemesannya bukan hanya dari Magelang atau Jawa Tengah, namun juga dari berbagai daerah di Indonesia. Dia berharap dengan motor modifikasinya, warga difabel bisa beraktivitas memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satu pengguna motor roda 3, Sudiono, memesan motor tersebut untuk mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Dari Pak Darmanto. Nah, untuk kita kalau nganter orang tua, resa, atau mungkin tempat saudara, berkunjung ke saudara itu, jadi enak kita. Enak, boncengin orang tua, nggak takut sendalnya jatuh, artinya lebih nyaman daripada roda 2. Pemerintah Kabupaten Magelang menyediakan pelatihan kerja bagi sekitar 4.000 warga difabel. Pemda juga telah mengeluarkan perda agar instansi pemerintah dan swasta membuka kesempatan kerja bagi kaum difabel. Memperlakukan hak-hak disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mereka bisa diberikan ruang seperti warga negara yang tidak disabilitas atau yang normal, tapi mereka juga masih punya ruang untuk bisa menunjukkan eksistensi diri mereka di kegiatan-kegiatan masyarakat maupun pemerintahan. Warga difabel sudah menunjukkan mereka bisa berdaya seperti warga lainnya. Harapannya berbagai pihak memberikan kesempatan yang sama. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang. Berkaca dari pengalaman sendiri, Darmanto kemudian mendorong sesama warga disabilitas untuk bisa hidup mandiri. Dukungan kemandirian diwujudkan dengan modifikasi sepeda motor khusus untuk difabel dengan memberikan keringanan untuk pembayaran.
Bagaimana Darmanto memberdayakan warga disabilitas lainnya? Kita sudah terhubung dengan Darmanto dan Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Nur. Selamat malam, Mas Darmanto, Pak Afriansyah. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Pak. Mas Darmanto, saya senang sekali bisa berbincang dengan Mas Darmanto malam hari ini setelah saya mendengar tadi informasi terkait apa yang dilakukan oleh Mas Darmanto untuk ikut memberdayakan warga disabilitas lainnya. Waktu itu disebutkan juga Anda sempat terpuruk menerima kondisi itu. Bagaimana kemudian bisa memotivasi diri bangkit, tapi tidak sekedar bangkit, tapi juga memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada warga lainnya? Ya, pada dasarnya ya karena memang kita tidak bisa bekerja yang layak seperti teman-teman yang tidak difabel seperti saya ya. Ya saya harus menunjukkan bahwa saya sebagai seorang difabel harus bisa menghidupi diri sendiri, dan kebetulan saya juga sudah punya keluarga dan harus tanggung jawab dengan keluarga saya. Dan saya akan melakukan apapun untuk melindungi dan menyejahterakan keluarga saya, terutama anak-anak saya yang alhamdulillah saya sudah ada titipan anak 4 orang. Jadi mereka harus tetap bisa menerima hak mereka, contohnya seperti pendidikan yang layak seperti pada umumnya anak-anak orang yang tidak di. Baik, motivasi itu ya kemudian Mas Darmanto tularkan dan diwujudkan dalam modifikasi motor begitu? Ya itu salah satunya, karena untuk di Fabel seperti saya ini tanpa ada fasilitas seperti itu, maaf seperti kursi roda dan motor roda 3 itu otomatis tidak bisa berusaha untuk mendapatkan ekonomi yang layak. Jadi harus ada prasarana untuk membantu untuk perekonomian dan untuk usaha. Dari mana Mas Darmanto ide modifikasi motor untuk difabel itu muncul? Ya dari kebutuhan, mengingat dari kebutuhan yang saya butuhkan. Akhirnya saya dulu sebelum punya motor roda 3 itu mau berangkat kemanapun susah, harus mengayuh kursi roda. Kalau kursi roda itu kan hanya jarak tempuh paling jauh 1 kilo, sedangkan untuk saya membutuhkan untuk jualan dan sebagainya itu harus bahkan sampai 1 hari mencapai ratusan kilo. Oke, jadi bisa berusaha lebih dengan menggunakan motor modifikasi dari Mas Darmanto ya. Mas Darmanto juga memberikan keringanan pembayaran nih untuk warga yang memesan motor roda 3 itu. Menyicilnya pun bisa terserah begitu ya. Keringanan ya, memang saya memang satu harga yang memang sangat produksi saya sangat sederhana dan sesuai dengan produksi saya. Memang mengingat teman-teman difabel itu maaf ini memang saya dan teman-teman difabel itu kehidupannya menengah ke bawah dan mungkin ke bawah banget. Jadi kita produksi motor roda 3 yang memang sangat terjangkau untuk teman-teman saya semua. Menyicilnya pun juga dimudahkan ya oleh Mas Darmanto ya? Ya, jadi kita misalnya ada teman yang datang itu, maaf ini saya tanya dulu budget berapa. Gitu. Jadi mengingat budget dulu, baru kita bikinkan sesuai dengan anggaran budget yang ada. Oke, ini kan sudah banyak yang terbantu dengan usaha Mas Darmanto modifikasi motor roda 3 untuk warga dengan disabilitas. Sudah ada bantuan dari pemerintah daerah setempat soal ini? Untuk ini saya belum dapat. Ya. Belum ya? Oke, baik. Saya sudah bersama Pak Afriansyah juga. Pak Afriansyah, bagaimana Anda melihat upaya Mas Darmanto ini memberdayakan sesama warga disabilitas? Jadi makasih Mbak Cindy. Intinya saya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Hormat saya kepada Pak Darmanto yang beliau juga menyandang
disabilitas, tapi beliau juga peduli terhadap sesama ya. Memang Kementerian Ketenagakerjaan ini sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan dalam kementerian ini, kami menghimbau kepada seluruh dinas tenaga kerja yang terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja, baik provinsi maupun kabupaten, untuk membuat layanan atau unit layanan disabilitas yang kita kenal dengan ULD ya. Nah kemudian dari dari sekian ratus kabupaten kota sudah kita himbau hampir 185 unit layanan disabilitas yang sudah berdiri. Nah, semoga unit layanan disabilitas ini akan berdiri di seluruh kabupaten kota dan provinsi, sehingga mereka atau pemerintah daerah dan provinsi bisa betul-betul memberikan layanan yang terbaik untuk teman-teman disabilitas, saudara-saudara kita yang disabilitas. Nah, karya yang Pak Darmanto lakukan ini hal yang luar biasa, dan tentunya nanti kami dari Kementerian Ketenagakerjaan akan berkunjung juga ke sana, bagaimana belajar juga pemerintah kita ini agar betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bukan hanya dalam teori undang-undang saja atau teori dari textbook saja. Bu Cindy perlu ketahui, saya sendiri sekarang waktu baru pertama kali masuk di Kementerian Tenaga Kerja, salah satu staf tenaga ahli saya itu sekarang disabilitas. Saya berdayakan, jadi saya gunakan tenaga disabilitas, dan beliau juga mampu sama seperti kita, tapi memang beliau ada disabilitas yang beliau sandang, sehingga dia bekerja itu pakai kursi roda, begitu Bu Cindy. Oke, baik Pak Fresel, jadi sudah memberikan kesempatan dia. Nah Mas Darmanto, dari warga difabel di sekitar Mas Darmanto, di lokasi tempat Mas Darmanto tinggal, sudahkah mereka mendapatkan kesempatan bekerja di tempat-tempat usaha atau perusahaan gitu? Ya, ini mungkin mumpung kita bisa bertemu ini untuk Bapak dari tenaga kerja tadi. Pak Wamen, Wakil Menteri. Ya maaf. Ini saya hanya titipkan aja supaya nanti maksud saya gini, untuk selama ini kan untuk kebutuhan pekerjaan itu biasanya dari instansi pemerintah ataupun dari PT swasta atau pengusaha lain itu pasti akan kalau membutuhkan lowongan untuk karyawan, pasti di situ sudah tertulis sehat jasmani dan rohani. Nah, itu yang jadi penghambat bagi kita, seolah-olah kita itu sudah tidak digunakan lagi gitu. Jadi saya mohon untuk instansi itu semoga bisa menghapus itu. Jadi itu jangan dicantumkan di persyaratan gitu. Jadi supaya seperti teman-teman kami yang memang punya skill langsung bisa berani untuk mendaftar ke sana di saat ada yang membutuhkan gitu. Kalau sudah di lampiran sudah ada syarat yang seperti itu kan, jadi teman-teman kita itu seolah-olah sudah ya maaf ini yang memang ada skill untuk di situ jadi nggak berani masuk. Baik, gimana nih Pak Afriansyah? Karena nanti kan kalau bertemu langsung dengan Mas Darmanto, apakah juga akan menyelesaikan ini? Pak Darmanto, terima kasih atas ingatan atau mengingatkan kita ya. Sebenarnya kita, Kementerian Tenaga Kerja ini sudah melakukan sosialisasi, ada undang-undang yang harus diterapkan oleh kementerian atau oleh pemerintah dan swasta. Nah, undang-undang ini ada di pasal 53, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, yang mana isinya adalah pemerintah saat ini sudah bisa memberikan atau menyerap tenaga disabilitas untuk swasta 1%, sedangkan untuk pemerintah atau untuk ASN itu sebesar 2% dari kuota yang ada. Nah, harusnya salah satu mungkin kolom sehat jasmani dan rohani itu sudah bisa diabaikan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita lakukan. Nah, mungkin untuk pemerintah, mungkin BUMN serta kementerian lembaga yang lain itu sudah bisa dicek, Bu Cindy, Pak Darmanto, bahwa sekarang ini tidak ada lagi perbedaan ya bagi beliau atau mereka yang menyandang disabilitas dan mampu untuk mengikuti apa yang sudah menjadi program kerja di tempat tersebut bisa diterima dengan
sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan. Jadi misalkan Bu, kita ini punya perusahaan swasta lah ya. Nah, dia punya gedung atau kantor berlantai 3. Di situ tidak ada fasilitas lift gitu. Nah, di situ perusahaan tadi kita himbau, misalkan jumlah karyawannya 100, dia harus menyerap 1% dari jumlah karyawan yang 100 orang tadi. Nah, mereka juga harus menyiapkan fasilitas, misalkan tangga yang untuk disabilitas begitu, Bu. Karena tadi sudah dikeluhkan oleh Mas Darmanto, artinya masih ada di Temanggung, apakah nanti disosialisasikan lebih detail lagi dan juga lebih masif lagi, Pak Afriansyah? Ya, kita akan lakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, stakeholder, pemerintah kabupaten kota dan provinsi tentunya, bahwa sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, semua harus menerapkan kebijakan yang seperti dituangkan oleh undang-undang tadi. Jadi mereka wajib menerima teman-teman disabilitas yang memang diperlukan untuk sesuai dengan bidang dan kemampuannya mereka. Jadi kita akan sosialisasi, Bu Cindy. Oh iya, baik. Mudah-mudahan ya nanti dari Dinas Tenaga Kerja di wilayah Mas Darmanto juga langsung bergerak untuk mensosialisasikan undang-undang itu supaya memberikan kesempatan yang sama bagi warga difabel. Terima kasih atas perbincangan yang luar biasa dan inspiratif Mas Darmanto dan juga Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja Pak Afriansyah Nur di Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Malam Mbak Cindy, malam Pak Darmanto. Sehat selalu. Selamat malam Bapak. Tetaplah bersama kami saudara, kami kembali dengan informasi dari militer Israel yang menghancurkan sejumlah peluncur roket Hamas di jalur Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas ke sejumlah wilayah Israel. Sesaat lagi. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Sumrenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Sumrenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja sase, enak sehatnya. Niat
Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Presiden Joko Widodo menyebut kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Diperparah perang antara Hamas dan Israel. Jokowi menyatakan imbas perang Israel berpotensi memicu naiknya harga BBM dunia. Saat berpidato di Rakernas Projo, Jokowi menyebut harga BBM Indonesia berpotensi ikut naik imbas kondisi geopolitik perang Hamas-Israel. Jokowi juga menyebut masalah geopolitik itu mempengaruhi harga pangan, ditambah lagi dengan kondisi iklim akibat El Nino. Ini nanti harga energi bisa naik gara-gara perang Palestina dan Israel. Harga energi itu artinya bensin, Pertamax, Pertalite, saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi bisa kejadian, karena kalau perang nggak selesai, pasti harga BBM global pasti akan naik. Angkatan bersenjata Israel merilis rekaman video serangan terhadap sejumlah target di jalur Gaza, termasuk situs peluncuran roket Hamas. Dalam video dari udara yang dibagikan Angkatan bersenjata Israel, sejumlah roket ditembakkan militan Hamas dari sebuah lokasi di jalur Gaza. Untuk membendung roket Hamas, Angkatan Udara Israel menyerang titik lokasi peluncuran roket Hamas dengan rudal. Pebalap Jorge Martin juara sprint race MotoGP Mandalika 2023. Dua murid Valentino Rossi, Luca Marini dan Marco Bezzecchi melengkapi podium. Informasinya sesaat lagi. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Partai Golkar bersama Pak Prabowo Subianto berkeinginan mewujudkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Bapak Prabowo bukan saja karena beliau lahir dari rahim Partai Golkar, tetapi Bapak Prabowo adalah sosok yang tepat untuk menjaga persatuan, memimpin keberlanjutan pembangunan, dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu.
Stargazer X. Unleash the X in you. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Baraka. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Pebalap prima Pramac Racing, Jorge Martin, berhasil jadi pemenang sprint race MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix di sirkuit internasional Mandalika Mataram, NTB. Jorge Martin yang start dari posisi 6 melesat dan merebut posisi terdepan di putaran kelima. Luca Marini yang tampil impresif di kualifikasi meski sedang cedera tulang selangka, finish kedua, dan rekan setim Marini Marco Bezzecchi yang juga baru operasi berada di urutan ketiga. Nah, saudara, kami akhiri Sapa Indonesia Malam hari ini. Terima kasih dan sudah bersama kami. Saya Cindy Sistiarani undur diri. Sampai jumpa. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Masih serta Regan. Saudara, kecelakaan tunggal terjadi di Depok, Jawa Barat. Diduga akibat hilang kendali, seorang pengendara motor tewas usai menabrak tembok rumah warga. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Mamuju Sukamajaya, Kota Depok.
Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit terdekat. Sementara motor korban dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Depok. Salah seorang warga mengatakan korban tengah berkendara seorang diri. Demikian Kompas Update, sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Gibran bukan Jokowi. Kemudian Gibran harus mengambil alih kekuasaan dengan umur yang sedemikian muda, dengan pengalaman yang sedemikian minim. Apakah dia akan bisa memerintah? Apakah dia mampu? Jika putusan MK hari Senin nanti bisa meloloskan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, layakkah putusan ini dicurigai? Saya akan mencurigai. Rosi, Sabtu 14 Oktober, pukul 10 malam. Di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Elgin Fridianto. Dan saya masih Tertarigan. Saudara, KPK sebut ada aliran dana dari tersangka kasus korupsi Kementan, Syahrul Yassin Limpo, untuk kepentingan Partai Nasdem. Partai Nasdem membantah menerima aliran dana korupsi dari Syahrul Yassin Limpo. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Gara-gara salah tebang pohon durian milik warga saat kerja bakti, warga di desa Purwosari, Temanggung berselisih hingga berujung ricuh. Seorang perempuan menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual di sebuah kamar apartemen. Proses penyelamatan berlangsung dramatis. Momen para pebalap MotoGP Mandalika membaur bersama warga lokal di Lombok jadi perhatian, mulai dari mengisi BBM motor dengan bensin eceran hingga bermain kelereng dengan warga. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Gudang kabel di Harjamukti, Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu siang terbakar. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi gudang kabel berupaya menyelamatkan harta benda mereka. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak menyebar ke bangunan lain. Penyebab kebakaran gudang kabel masih diselidiki tim damkar dan kepolisian setempat. Informasi lainnya, angin puting beliung menerjang Temanggung, Jawa Tengah. 7 rumah rusak berat dan belasan lainnya rusak ringan. Saudara, inilah detik-detik saat angin puting beliung menerjang pemukiman warga di 3 desa pada Jumat sore kemarin. 3 desa tersebut yakni Desa Tlogorjo, Kecamatan Temanggung, serta Desa Kedu dan Desa Salamsari, Kecamatan Kedu. Meski berlangsung singkat, namun 7 rumah rusak berat dan belasan rumah lainnya rusak ringan. Saudara, polisi di Temanggung, Jawa Tengah mengevakuasi seorang warga dari amukan warga lainnya karena sempat terjadi perselisihan akibat pemotongan pohon saat kerja bakti.
Upaya keras polisi terlihat saat mengevakuasi Ika, seorang warga yang terlibat perselisihan dengan warga lainnya di Desa Purwosari, Kecamatan Wonoboyo, Jumat siang kemarin. Warga yang geram dan menunggu di luar tempat mediasi sempat melempar pasir ke arah polisi yang membentuk barikade untuk melindungi Ika hingga sampai masuk ke truk polisi. Kejadian tersebut bermula adanya selisih paham antara Ika dan warga. Ika tidak terima pohon durian miliknya yang melintang di jalan dipotong pada saat kerja bakti. Warga melaksanakan kerja bakti. Dalam pelaksanaan kerja bakti ini ada pohon durian yang rantingnya menjulur ke jalan, akhirnya dipotong. Dari pemilik pohon durian ini tidak terima dan meminta ganti rugi. Nah, banyaknya warga yang melihat pada saat mediasi berkerumun di situ, akhirnya yang bersangkutan mengurungkan niatnya untuk menerima ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Dan saat ini permasalahan ini sudah diselesaikan dengan cara mediasi. Beralih ke informasi lain, saudara, penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat berujung ricuh. Massa melawan dan mengepung belasan petugas Satpol PP karena terpancing isu salah satu pedagang yang mendapat kekerasan. Warga yang tersebut emosi melakukan perlawanan pada petugas karena menerima informasi adanya seorang pedagang kaki lima yang diamankan dan mendapat perlakuan kekerasan. Nyata, pedagang tersebut menaiki mobil petugas untuk mengambil kembali perlengkapan dagangnya yang disita petugas. Karena dihadang ratusan warga, belasan petugas Satpol PP berlindung di dalam sebuah bangunan klinik. Petugas akhirnya berhasil keluar setelah dijemput polisi. Ini hanya permasalahan bukan masalah penertiban, tapi masalah terpancing karena isu. Patroli PP Kota Padang tetap akan menjalankan tugasnya untuk melakukan penertiban. Kami menghimbau kepada masyarakat, kiranya kalau ada hal-hal yang seperti itu tidak gampang terpancing dengan isu. Karena dampak dari terpancing isu itu tentu akan menghadapi yang namanya situasi tindakan hukum. Sorotan lain, saudara, ratusan buruh pabrik menyambut meriah bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat mengunjungi salah satu pabrik peralatan rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain bersalaman, sejumlah buruh menyempatkan diri melakukan swafoto bersama Ganjar. Sejumlah buruh berharap mantan gubernur Jawa Tengah itu terpilih menjadi presiden setelah Joko Widodo. Dalam pertemuan ini, Ganjar mendorong produk buatan dalam negeri agar bersaing di tingkat internasional. Industri dalam negeri dan lokal kontennya juga makin banyak. Penting untuk memikirkan insentifnya, proteksi-proteksinya, sehingga dalam negeri bisa hidup. Maka tadi saya anjurkan kalau produknya sudah ada, pemerintah ingin bantu waktu itu kompor, ingin bantu rice cooker gitu. Ini ada produksi dalam negeri. Kalau ini masuk e-katalog, sebenarnya tinggal beli aja. Di hari sebelumnya, Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga menyapa buruh linting rokok kretek di Malang, Jawa Timur. Ganjar disambut meriah buruh linting rokok kretek. Ganjar juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan sejumlah buruh linting rokok. Dalam kunjungan ke pabrik rokok ini, Ganjar menyebut agar ke depan bisa dikaji soal regulasi impor tembakau agar dapat membantu para petani tembakau di dalam negeri. Informasi berikutnya, bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengungkap nama bakal calon wakil presidennya telah mengerucut ke 4 nama. 4 nama calon pendamping Prabowo ini ditentukan berdasarkan kesepakatan dari para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju yang menyebut para bakal cawapres berasal dari berbagai latar belakang daerah. Nantinya akan ada pertemuan lagi dalam waktu dekat untuk merampungkan penentuan nama cawapresnya. Sudah mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa sampaikan adalah 1 calon dari luar Jawa, 1 calon dari Jawa Barat, 1 calon dari Jawa Tengah, 1 calon dari Jawa Timur. Dan kita sudah sepakat
Dalam beberapa hari ini kita akan kumpul lagi secara intensif. Informasi lain, Presiden Joko Widodo hari ini membuka Rakernas Relawan Jokowi Projo. Pada relawan Projo, Jokowi kembali berpesan untuk ojo ke susu. Dalam pidato saat membuka Rakernas, Jokowi kembali berbicara sosok kriteria pemimpin yang berani. Jokowi juga lagi-lagi berpesan meminta relawan tak terburu-buru dan tidak mendesak mengumumkan siapa capres yang didukung. Jokowi menyebut capres yang didukungnya tak hadir di Rakernas Projo. Ojo gerusa-gerusu. Yang kedua saya sampaikan ojo ke susu. Yang ketiga saya sampaikan jangan tergesa-gesa. Nanti kalau sudah tiba waktunya semuanya akan tahu. Sabar. Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi jelang putusan MK tentang uji materi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Nama Gibran Rakabuming Raka semakin kuat sebagai bakal mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Apalagi setelah Projo resmi deklarasi mendukung Prabowo. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Ukong, bagus buat Propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kopi ABC Klepon. Sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon. Rasa legit Nusantara. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan
Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Salon Pas Jet Spray, let's move. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Saudara, jelang putusan MK tentang uji materi syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden Senin 16 Oktober nanti. Nama Gibran Rakabuming Raka semakin kuat bakal mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, Prabowo Subianto mulai sedikit belak-belakan kalau Gibran masuk daftar favorit cawapres dan menyebut Gibran adalah sosok yang dikehendaki rakyat. Lantas sudah pastikah Gibran Rakabuming Raka bakal merapat ke Prabowo? Ya saudara, hari ini Gibran Rakabuming Raka menghadiri rapat kerja nasional Projo. Gibran hadir di Rakernas ke-6 Projo selama 15 menit sebelum Jokowi tiba di lokasi. Nah, sebelumnya memang Projo sudah menjelaskan bakal mengundang Gibran dan juga baca pres dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto dalam Rakernas ke-6 Projo di GBK Jakarta. Namun, Prabowo Subianto justru tidak hadir di Rakernas Projo. Padahal sebelumnya Prabowo dipastikan akan menghadiri undangan Projo. Padahal di Rakernas kali ini banyak yang menduga kalau Projo bakal mendeklarasikan dukungan. Namun ternyata di luar perkiraan Projo tidak mengumumkan dukungannya dalam Rakernas. Relawan Projo ternyata mengumumkan deklarasi dukungan pada bakal capresnya di Kertanegara. Kalau sudah bergerak ke Kertanegara berarti jelas ya, sosok capres inisial P yang dimaksud relawan Projo adalah Prabowo Subianto. Padahal di pembukaan Rakernas tadi, Presiden Joko Widodo sudah berpesan untuk tidak terburu-buru. Namun sepertinya Projo yang dipimpin Budi Ari ini sudah mantap menentukan pilihan dukungannya. Ya, jika Projo yang diketuai Budi Ari mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto, lain halnya dengan Projo Ganjar yang mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Dalam video yang beredar saudara di media sosial, baca pres PDIP Ganjar Pranowo sempat bertanya kepada Projo Ganjar tentang hubungan kedua Projo. Ketua Umum Projo Ganjar Haposan Situmorang memastikan, Projo yang ia pimpin mendukung Ganjar. Bahkan jika Jokowi menginstruksikan untuk pindah haluan mendukung Prabowo, Projo Ganjar akan tetap mendukung Ganjar. Projo Budi Ari yang ada sekarang ini sebenarnya bukan pro Jokowi, tapi itu relawan-relawannya 08 yang dia bentuk sendiri. Kalau Projo yang sesungguhnya adalah Projo yang ikut dengan kita yang secara militan tetap mendukung dan mensukseskan Bapak jadi Presiden 2024. Nanti Pak Presiden perintahnya 08 gimana? Kita tidak. Kami tetap pada posisi kami sekarang ini tetap mendukung Bapak Ganjar. Karena hanya Bapak Ganjar lah yang kami anggap dapat melanjutkan program pembangunan nasional untuk kemakmuran bangsa. Ya, sejauh ini memang saudara nama Gibran Rakabuming Raka yang terus dijodoh-jodohkan dengan Prabowo Subianto. Bahkan sejak masih ada Muhaimin Iskandar, Caimin di dalam koalisi Prabowo, nama Gibran justru yang kerap disandingkan dengan Prabowo. Memang banyak relawan yang mendukung Prabowo sering mengusulkan putra sulung Jokowi, Gibran untuk dipilih sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti. Usulan nama Gibran pun disambut baik oleh Prabowo. Dukungan untuk Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres di Pilpres mendatang terus bermunculan di sejumlah daerah. Di Cirebon, Jawa Barat misalnya saudara, sejumlah baliho bergambar
Prabowo Gibran terpasang sebagai pasangan Capres-Cawapres. Dalam baliho tertulis Pemimpin Indonesia Maju 2024. Dan di Bangkalan, Jawa Timur juga demikian, sejumlah spanduk dukungan untuk Gibran terpasang di sejumlah titik utama kota Bangkalan, dari alun-alun kota Bangkalan hingga pelosok desa. Belum diketahui siapa yang memasang baliho-baliho tersebut. Dijodohkan dengan Gibran, Prabowo tampaknya tidak menolak. Sebaliknya, seringkali pernyataan Prabowo menunjukkan keinginannya untuk menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran, yang jadi pendampingnya di Pilpres 2024 nanti. Bahkan Gibran ikut dilibatkan dalam konsolidasi Partai Gerindra di Solo hari Minggu 15 Oktober. Padahal Gibran merupakan kader PDI Perjuangan yang jelas-jelas berada di koalisi yang berseberangan dengan Gerindra. Tapi kok bisa dapat undangan ya? Soal sikap Prabowo yang lebih condong ke Gibran makin dikuatkan dengan pernyataan Gibran yang mengatakan sudah beberapa kali ditawari jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Tawaran bahkan datang langsung dari Prabowo di beberapa kesempatan. Gibran mengaku saudara sudah melaporkan ajakan tersebut kepada PDI Perjuangan, tempatnya bernaung. Tapi kata Gibran, lagi-lagi umurlah yang jadikan jalan. Menunggu putusan MK, Pak. Iya. Pak, apakah tidak dirasa terlalu mudah, Pak Gibran sebagai cawapres, Pak? Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh, Pak, Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar di mana? Ya. Setelah putusan MK dibahas bersama kita. Iya dong, kita tunggu di MK. Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Berarti jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Yes, gitu. Jelas. Kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima? Kan tidak cukup. Kadernya jadi incaran koalisi lain, PDIP tampaknya juga tak mau melepas Gibran. Ini dapat dilihat dari sikap PDI Perjuangan memasukkan nama Gibran sebagai kandidat bacawa pres bagi Ganjar Pranowo. Gibran juga diajak ambil andil dalam tim pemenangan nasional Ganjar. Meski memang Gibran belum memutuskan kapan akan bergabung dengan TPN Ganjar karena berkaitan dengan cuti. Hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Jika ditelisik, Gibran pun tidak pernah secara tegas menolak tawaran sebagai cawapres Prabowo. Gibran selalu berkilah di balik syarat minimal cawapres yang tidak dapat ia penuhi. Gibran menyadari banyak dukungan terhadap rencana politiknya ke depan, termasuk menjadi pendamping Prabowo sebagai cawapres. Ia mengatakan menampung semua dukungan dan saran. Tapi Gibran mengatakan tidak bisa membatasi adanya deklarasi yang mendukungnya jadi cawapres Prabowo. Namun dia menegaskan kalau sampai saat ini dirinya masih sebagai kader PDIP yang terkait dengan aturan partai. Ya saya santai aja. Yang pengen jadi apa? Yang pengen dorong jadi cawapres ada, yang pengen tetap jadi wali kota ada juga, yang pengen jadi gubernur juga ada. Gubernur mana, Mas? DKI Jateng. Relawan kan seperti itu, warga kan seperti itu. Ada yang mau ini, mau itu. Menanggapi keinginan relawan dan lain-lain. Ya kami tampung dulu semua masukan dari relawan, dari warga, dari partai lain. Kami tampung semua. Sementara itu Presiden Joko Widodo menanggapi santai saat disinggung kalau putra sulungnya terus digadang-gadang bakal jadi pendamping bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 beberapa waktu lalu. Namun Jokowi mengaku belum berkomunikasi dengan Gibran tentang potensi Gibran jadi cawapres Prabowo karena sudah beberapa bulan tidak bertemu. Jokowi juga menanggapi tentang anggapan sejumlah kalangan terkait dinasti Jokowi. Jokowi pun menyerahkan penilaian kepada publik. Mas Gibran kan disebut-sebut sebagai kandidat kuat dari cawapres Pak Prabowo gitu Pak. Nah, apakah beliau sudah berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa? Berapa bulan nggak pernah ketemu? Pak, ada anggapan juga bahwa ada dinasti Jokowi gitu Pak, dinasti politik Jokowi gitu Pak. Mungkin tanggapan Bapak terkait ini gimana Pak? Ya serahkan masyarakat aja.
Ya, saudara, isu Gibran jadi cawapres Prabowo memunculkan sejumlah anggapan kalau Jokowi tengah membangun dinasti politik. Peneliti politik Yusof Ishak Institute, Made Supriyatma menyebut bahkan mengatakan ada fenomena sangat aktifnya Jokowi untuk meneruskan kepemimpinannya. Made menyebut jika Gibran terpilih, maka bisa disebut pengaruh kekuatan Jokowi. Lame duck session itu biasanya terjadi karena presidennya tahu persis situasinya bahwa sebentar lagi saya akan mundur, saya akan mempersiapkan jalan untuk pengganti saya. Yang terjadi sekarang, presiden yang seharusnya berada dalam lame duck sosial itu menjadi sangat dominan, hiperaktif, ya, untuk memperjuangkan kepentingannya. Bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Senin 16 Oktober jadi pertaruhan apakah perjodohan Prabowo dan Gibran ini berjalan mulus dan berpotensi gayung bersambut. Yang jelas saudara, apapun keputusan MK nanti bakal mengubah peta politik di tanah air. Informasi lain di berita utama, polisi meringkus seorang pria yang menyekap seorang perempuan yang dikenalnya lewat media sosial. Selengkapnya berita utama akan segera kembali. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Expos. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas.
terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan Brankas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, penyelamatan korban penyekapan. Seorang perempuan menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual di sebuah kamar apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Timur. Pademangan, Jakarta Utara maksud kami. Polisi pun berupaya mendobrak kamar untuk menyelamatkan korban. Inilah detik-detik ketika sejumlah anggota unit Reskrim Polsek Pademangan, Jakarta Utara berupaya membongkar paksa pintu salah satu unit kamar apartemen di kawasan Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara. Hal tersebut dilakukan lantaran lokasi itu dijadikan tempat penyekapan seorang perempuan berinisial TN. Polisi kemudian menyelamatkan korban dan juga menangkap pelaku. Sebelumnya, korban yang belum lama dengan pelaku mengalami penyekapan selama 1 hari dan kemudian menghubungi ibunya serta mengaku mengalami kekerasan seksual. Sang ibu lalu meminta tolong pada majikan tempat ia bekerja untuk melapor ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Tindak pidana kekerasan seksual sesuai pasal 6 huruf B dan atau pasal 6 huruf A Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022. Kronologisnya intinya korban berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi MUS, kemudian korban diajak oleh pelaku ke apartemen milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku yang telah ditetapkan menjadi tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Nisa Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Itu aplikasi apa sih? Berita pilihan berikutnya, Saudara, kalah jadi RT, hadang truk sampah. Dunia maya sempat diramaikan dengan video penghadangan truk sampah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bogor oleh sekelompok warga di salah satu perumahan di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penghadangan dipicu perbedaan pendapat antara dua kelompok warga yang berada di perumahan tersebut. Truk sampah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bogor tidak bisa melintas lantaran dihadang oleh sekelompok warga dari salah satu perumahan di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini dipicu adanya perbedaan pendapat antara dua kelompok warga yang berawal saat pemilihan ketua RT. Sekitar 10 kepala keluarga yang berseberangan pendapat dengan kebijakan ketua RT terpilih ingin mengelola sampah sendiri. Sementara sejumlah warga yang lain menginginkan sampah diangkut oleh petugas. Kepala keluarga ini tidak ingin mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada dari pejabat RT terpilih. Sehingga salah satunya mereka memisahkan diri, sempat mereka mewacanakan dan sudah mengusulkan untuk membentuk LP tersendiri, pengangkut sampah dari Dinas Kebersihan Kabupaten Bogor yang rutin mengambil sampah setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi seminggu 2 kali mereka melaksanakan pengambilan sampah. Dihadang, ditolak oleh salah satu daripada 10 kepala keluarga yang mengelola sampahnya sendiri. Pasca kejadian ini, perangkat desa, kecamatan, dan pihak kepolisian sempat turun tangan untuk melakukan mediasi pada kedua pihak. Setelah dilakukan pendampingan serta penjagaan oleh petugas, kini pengangkutan sampah yang dilakukan 2 kali dalam 1 minggu di perumahan tersebut kembali normal. Niko Zulfikar, Kompas TV, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi selanjutnya, Saudara, pelajar berkelahi di dalam kelas.
Dua orang pelajar sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten terlibat perkelahian di dalam kelas. Pertikaian bermula dari saling ejek. Dua orang pelajar sekolah menengah di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten terlibat perkelahian di dalam kelas 12 Oktober lalu. Dalam video amatir yang viral di media sosial, seorang pelajar terlihat masih memukuli pelajar lain yang sudah terjatuh. Perkelahian akhirnya berhenti setelah guru dibantu murid lainnya melerai kedua pihak. Unit Reskrim Polsek Curug dan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemudian mendatangi sekolah guna melakukan penyelidikan. Hasil dari penyelidikan, unit Reskrim Polsek Curug diperoleh informasi bahwa kejadian tersebut diawali adanya saling ejek antara saudara M dan saudara AH. Kemudian salah satu dari mereka, saudara M, tersulut emosi sehingga melakukan kekerasan fisik seperti yang terekam pada video. Kedua pihak yang telah menjalani mediasi kemudian sepakat untuk berdamai dan tidak mengulangi perbuatannya. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang. Berikutnya saudara, dikejar anjing, warga negara asing aniaya warga. Tak terima istrinya dikejar anjing, seorang warga negara asing asal Rusia menganiaya pemilik anjing yang merupakan tetangganya di Badung, Bali. Akibatnya korban harus mendapatkan perawatan karena mengalami luka di bagian wajah. Amarah Grigori Krasnostanov yang tak terbendung mengantarkannya ke balik jeruji besi. Warga negara asal Rusia ini ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Jimbaran, Badung, Bali. Ia berurusan dengan hukum lantaran menganiaya tetangganya sendiri karena anjing milik korban mengejar istri tersangka saat melintas di rumah korban. Tak hanya menganiaya korban, tersangka juga menganiaya anjing tersebut. Usai menganiaya, tersangka meninggalkan lokasi. Sementara korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Pelaku bersama istrinya dikejar oleh anjing yang notabene pemilik korban. Emosi melihat anjing yang mengejar istrinya pada saat itu sehingga terjadi pemukulan terhadap anjing tersebut dan pemukulan terhadap pemilik anjing. Tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Komang Suwarbawa, Kompas TV, Badung, Bali. Dan berita pilihan terakhir, saudara, warga berburu ikan mabuk. Fenomena ikan mabuk terjadi di Sungai Bedadung, Jember, Jawa Timur. Warga ramai-ramai berburu ikan yang mengambang di sungai. Warga ramai-ramai berburu ikan di Sungai Bedadung, Jember, Jawa Timur. Dalam sekejap, satu persatu ikan dengan mudah ditangkap, baik dengan tangan kosong maupun jala. Ini karena banyak ikan terapung dan tidak bisa berenang atau dikenal dengan fenomena ikan mabuk. Menurut warga sekitar, fenomena ikan mabuk muncul saat hujan deras turun pertama kali setelah lama tidak turun hujan. Lalu, debit air naik, air menjadi keruh dan suhu air berganti. Ikannya ini kenapa ini, Pak? Mabuk, Pak. Soalnya kan lama ada hujan. Jadi kali hujan ya kayak gini. Itu ya. Ini memang setiap tahun seperti ini, Pak? Ya setiap tahun biasanya. Sudah menjadi ya agenda lah kalau masyarakat sini. Iya. Ya, tiap hujan pertama mesti banjir, otomatis ikan kan minggir semua. Sejumlah warga sengaja mengajak anggota keluarga untuk berburu ikan mabuk. Pulang-pulang, warga bisa mengantongi beragam ikan mulai dari wader, tawes, mujair hingga nila. Sembari berburu ikan mabuk, warga juga membawa sampah yang terbawa aliran sungai ke tepian. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi pebalap Moto2 Philip Salak dan Marcos Ramirez terekam mengisi BBM motor dengan bensin eceran saat berada di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Expose. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menikmati aliran dana hingga 13,9 miliar rupiah dari dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK juga menelusuri dugaan aliran dana ke Partai Nasdem. Uang senilai 13,9 miliar tersebut dinikmati oleh SYL bersama 2 tersangka lainnya. Sebagian dana dipakai untuk keperluan pribadi SYL. Berbekal laporan dari PPATK, KPK akan meminta bank untuk membuat rekening tersangka untuk menelusuri aliran dana. Jumat malam, Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan di rutan KPK. Syahrul diduga memerintahkan pungutan maupun setoran dari ASN melalui 2 tersangka lainnya, yang adalah KS, Sekjen Kementan, dan MH.
Penggunaan uang oleh SCL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SCL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SCL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Sementara Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni membantah ada aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo kepada Nasdem. Syaroni memastikan sudah memeriksa rekening milik Nasdem dan tidak ada transfer uang yang mengalir dari Syahrul Yassin Limpo ke Nasdem. Bendahara Umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai, bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan. Yang kita sayangkan, kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Kita ke sorotan lain, pebalap MotoGP Philip Salak dan Marcus Ramirez terlihat mengisi bensin eceran saat berada di kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bahkan videonya pun viral di media sosial. Aksi beli bensin eceran oleh Marcus Ramirez, pebalap Moto2 American Racing ini dilakukan di Jalan Raya Kuta Lombok. Dengan mengendarai motor Matic, Marcus Ramirez mengisi sendiri BBM eceran tersebut. Aksi beli bensin eceran ini diunggahnya di Instagramnya dan viral. Ramirez memposting sejumlah foto dan videonya bersama seorang penjual bensin eceran di Kuta Mandalika. Tak hanya Marcus Ramirez, pebalap dari tim Gresini asal Ceko Philip Salak juga mengisi BBM eceran. Bahkan yang melayani Philip Salak ini masih anak-anak. Philip Salak pun tersenyum saat dilayani anak-anak. Sementara itu, pebalap MotoGP Joan Mir dan Marc Marquez asik bermain kelereng bersama anak-anak di pantai. Pebalap Repsol Honda Joan Mir dan Marc Marquez sedang menikmati waktu senggangnya sebelum perhelatan MotoGP Mandalika 2023. Keduanya terlihat asik bermain kelereng di kawasan pantai. Mereka terlihat menikmati permainan bersama anak-anak. Anak-anak dan dua pebalap MotoGP ini saling bersaing untuk menjadi pemenang. Momen unik ini diunggah oleh akun Instagram Indonesian Tourism Youth Ambas. Sejumlah pebalap MotoGP dan Moto2 ikut bersih-bersih pantai dan menanam terumbu karang di pantai Kuta Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Para pebalap yakni Miguel Oliveira, Maverick finalist, Takaki Nakagami hingga Ayumu Sasaki antusias saat mengikuti aksi bersih-bersih pantai dan menanam terumbu karang. Mereka juga disuguhkan tari gandrung sebagai ucapan selamat datang kembali ke tanah Lombok serta hentakan tari gendang belek. Selain memeriahkan ajang balap motor bergengsi di dunia, kegiatan ini juga untuk menumbuhkan rasa kecintaan pada laut dan biotanya. Duduk bang. Saudara, dua warga Palestina terbunuh di tepi barat ketika pemukim Israel tiba-tiba menembakkan peluru saat prosesi pemakaman untuk warga Palestina lainnya yang tewas sehari sebelumnya. Tengah berlangsung, informasi selengkapnya, berita utama segera kembali. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! Siap! percayakan cat Kansai Eftalin.
Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Pen. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Pen. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrapur Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrapur Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Pasukan artileri Israel menyiapkan sejumlah kendaraan perang yang menargetkan para militan Hamas. Sebelumnya militer Israel telah meminta warga kota Gaza untuk melakukan evakuasi sebelum serangan darat dilakukan. Militan Hamas sendiri meminta masyarakat Palestina untuk tetap di rumah, tapi sejumlah warga perlahan sudah mengungsi. Pasukan Israel pun sudah bersiaga di perbatasan Gaza. Saudara, gelombang pengungsi Palestina pun mulai terlihat di sejumlah wilayah. Seperti yang terlihat di Gaza Utara, warga berusaha untuk mencari perlindungan ke tempat yang aman setelah militer Israel meminta sekitar 1 juta warga untuk mengungsi. Warga di Gaza telah menderita akibat putusan listrik serta kekurangan suplai makanan, air, serta obat-obatan. PBB sendiri telah memperingatkan Israel tentang perintah evakuasi massal dalam waktu yang singkat itu. Dua warga Palestina terbunuh di tepi barat ketika pemukim Israel tiba-tiba menembakkan peluru saat prosesi pemakaman untuk warga Palestina lainnya yang tewas sehari sebelumnya tengah berlangsung. Keduanya teridentifikasi merupakan ayah dan anak yang berusia 62 tahun dan 25 tahun. Di kawasan tepi barat sendiri setidaknya 53 warga Palestina terbunuh sejak konflik Israel-Hamas kembali memanas. مفرق الزاوية واللبن
Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Agen Fredianto. Dan saya mahasiswa Tarigan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa. Suci Barbar Show. Minggu ini, barbershop terancam digusur oleh developer asing. Ini tempat mau digusur katanya. Apa? Bukti-bukti kelahiran. Usus saya masih disimpan depan situ, Pak. Orang disebut muda dari umur berapa sampai umur berapa coba? 7 sampai 400. Masih make lu. Mau dijual atau mau nego? Jangan hit. Jual aja deh. Selesai episode kita. Kagak syuting lagi minggu depan. Barbar Show. Minggu 15 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda kembali menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Agen Fredianto. Selama 7 jam, petugas Damkar Kota Bandar Lampung memadamkan kobaran api di tempat pembuangan akhir sampah Bakung yang berada di Teluk Betung Barat. TPA Bakung kembali terbakar pagi tadi, saudara. Api dengan cepat merambat ke tumpukan ribuan ton sampah yang berada di lokasi. Selama 7 jam, petugas memadamkan api yang menimbulkan asap pekat. Kobaran di TPA pagi tadi berbeda lokasi dengan kebakaran sebelumnya pada Jumat sore kemarin. Demikian Kompas Update. Anda akan menyaksikan Kompas Malam, saudara, bersama rekan saya Nitya Anissa. Saya Agen Fredianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Gibran bukan Jokowi. Kemudian Gibran harus mengambil alih kekuasaan dengan umur yang sedemikian muda, dengan pengalaman yang sedemikian minim. Apakah dia akan bisa memerintah? Apakah dia mampu? Jika putusan MK hari Senin nanti bisa meloloskan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, layakkah putusan ini dicurigai? Saya akan mencurigai. Rosi, Sabtu 14 Oktober, pukul 10 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Seorang anak di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat melaporkan ibu kandungnya ke polisi karena sengketa tanah warisan. Partai Nasdem membantah soal dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo masuk ke rekening partai. Nasdem mengklaim pernyataan KPK tendensius. Lima hari menuju pendaftaran Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga mengumumkan siapa pendamping mereka.
Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda di akhir pekan? Sejumlah sorotan utama telah kami siapkan. Tidak hanya 3 sorotan pilihan tadi, Kompas Malam menyiapkannya khusus untuk Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Kericuhan terjadi antar sesama penghuni rumah susun sederhana milik atau Rusunami di Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah penghuni Rusunami Harum Tebet mendatangi penghuni lainnya yang tengah menggelar rapat pemilihan Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rusun. Ketua Perhimpunan yang lama menilai calon Ketua Perhimpunan Penghuni yang baru tidak mengantongi regulasi sah pencalonan dari Pemprov DKI dan tidak memiliki produk izin tinggal yang resmi. Sementara calon Ketua Perhimpunan Penghuni yang baru membantah tudingan itu. Mereka mau melakukan tindakan. Sedangkan RUA kemarin pemilihan itu udah rapat pertama, rapat umum anggota pertama. Jadi rapat umum anggota kedua minggu depan ini itu tinggal mengesahkan karena persyaratannya kalau nggak quorum harus diadakan rapat kedua. Nah mereka ini kan baru rapat pertama nih, gitu. Diadakan rapat kedua, ya rapat kedua itu hadir berapa orang pun diputuskan. Bermasalah. Jadi mereka seperti PPR sebelumnya itu hari ini dalam masalah kepolisian, masalah penyidikan karena gagalnya melakukan pengelolaan. Dan terjadi hutang yang sangat besar terhadap karyawan tidak digaji dan lain sebagainya itu. Kemudian maka ini perlu kemudian penanganan bersama-sama supaya ini fair. Dan apa yang kita lakukan hari ini yang dilakukan oleh Panmus dan mengundang para pemilik semua ini adalah semua sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh negara. Sebuah gudang kabel di Cibubur, Depok, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena banyak material di gudang mudah terbakar. Musibah kebakaran ini terjadi di Harjamukti, Cibubur, Depok, Jawa Barat. Api membesar lantaran material kabel mudah terbakar hingga membuat asap hitam pekat membumbung tinggi. Api sulit dipadamkan karena kencangnya angin sehingga api cepat membesar dan merambat ke bagian lainnya. Warga sekitar panik dan berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Sementara menurut saksi mata warga sekitar, insiden kebakaran ini tidak diketahui penyebabnya. Api langsung membakar kabel dengan cepat membesar dan menyebar. Beruntung api dapat dipadamkan setelah 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi berjibaku memadamkan api. Apinya aja kurang tahu kan, kita kan lagi nongkrong lagi belakang tembok ini, kita nggak tahu. Kita lagi duduk di sini. Tahu ya api gede. Dalam waktu 10 menit udah langsung gede gitu aja udah. Ini tuh kan nggak ada jam kali Pak, cepet banget. Makanya kita nyelamatin barang. Ya seadanya ya udah nyelamatin barang aja. Awalnya memang warung. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang anak melaporkan ibu dan saudara kandungnya ke Polres Lombok Barat dengan laporan melakukan perusakan di tanah warisan yang diklaim pelapor sebagai miliknya. Rakyah, 84 tahun, warga desa Montong Are, terlibat sengketa tanah warisan seluas 2,8 hektar dengan putra sulungnya Sairozi. Menurut Rakyah, Sairozi telah mendapat bagian sebesar 1,5 hektar, tapi ternyata Sairozi diam-diam membuat sertifikat tanah dan ingin menguasai seluruh tanah warisan tersebut. Rakyat kini menunggu proses hukum yang tengah berjalan karena mediasi yang ditempuh melalui kantor desa tidak membuahkan hasil. Mele berbeng niki karena bahaya hedang ini kencang. Tapi sebenarnya nah bahaya. Ini tidak kira mangan kurang.
Cucian lalu tindak tiram tiram bisa minta laporan dan tidak salah dimilih. Sementara itu, Sayrozi, anak yang melaporkan ibu kandung dan 4 saudara kandungnya angkat bicara. Ia berdalih kecewa dengan sikap sang ibu yang memerintahkan adik-adiknya merusak pemohonan dan bibit padi di lahannya. Sayrozi belum berniat menarik laporannya karena upaya mediasi telah beberapa kali dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Untuk sementara kan alasan tiang supaya itu yang ditekan supaya keluar yang merusak-rusak, ternyata setelah ditekan ibu ini kan ngaku dia orang-orang yang merusak ini. Tapi ibu ikut ngerusak atau enggak, Pak? Dia yang merintahkan. Saya bayar, dipakai untuk berhaji dan sudah ada sertifikatnya. Tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun 91. Bapak beli dari mana, Pak? Dari bapak saya, almarhum. Berapa harga, Pak, dibeli? Semuanya, 28 ini. Sengketa tanah waris membuat seorang anak melaporkan ibu kandungnya. Sayrozi melaporkan ibu dan 4 saudara kandungnya atas perusakan bibit tanaman di lahan seluas 2,8 hektar yang diklaim adalah miliknya. Sayrozi mengaku telah membeli tanah tersebut sebelum ayahnya meninggal dunia. Sementara sang ibu, Rakiah, mengaku telah membagi tanah waris tersebut dan Sayrozi mendapat bagian tanah seluas 1,5 hektar. Dilaporkan ke polisi, Rakiah pun berusaha membela diri. Melalui penasihat hukum, Rakiah berharap masalah tanah warisan ini tak semakin melebar dan bisa diselesaikan. Ibu dan adik-adiknya ini mau meminta haknya kepada anak pertama yang bernama Haji Sayrozi bahwa kembalikan itu tanah ibu. Tetapi beliau mengatakan ini tanah saya. Saya sudah membeli tanah ini dari almarhum bapak. Jadi awalnya sebelum dilakukan laporan itu Haji Sayrozi berada di kantor desa untuk diminta sumpah. Dia tidak berani. Gitu. Jadi dia diminta sumpah oleh kepala desa, oleh beberapa tokoh yang ada di desa Montong Are. Dia tidak berani, setelah itu langsung dia laporkan ke Polres Lombok Barat. Ibu kandungnya sendiri bersama adik kandungnya sendiri. Polisi membenarkan laporan Sayrozi pada ibu kandungnya terkait perusakan lahan telah masuk di tahap penyelidikan. Namun tidak menutup kemungkinan akan dicari terbaik penyelesaian masalah tersebut. Membuat laporan ke polisi terkait dengan penggergahan, sehingga kami menerima laporan tersebut dan saat ini masih dalam penyelidikan, seperti itu rekan-rekan. Karena memang kami menerima laporan atas dasar adanya sertifikat hak milik pada tahun 2008. Kasus pun masih bergulir hingga kini. Laporan telah diterima Polres Lombok Barat. Kini sang ibu Rakiah hanya pasrah dan menunggu proses hukum karena mediasi yang ditempuh melalui kantor desa tidak membuahkan hasil. Fitri Rahmawati, Kompas TV Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Peristiwa kebakaran tempat pembuangan akhir di sejumlah daerah masih terjadi, salah satunya di TPA Mandung Tabanan, Bali. 1 hektar tumpukan sampah terbakar. Kepulan asap terjadi di 1 hektar tumpukan sampah di TPA di Banjar Dinas Mandung, Desa Sembung Gede, Tabanan, Bali yang masih terbakar. Asap tebal mengepul menyeliputi area TPA seluas 2,7 hektar. Selain dampak kemarau, kebakaran di TPA akibat adanya gas metana di tumpukan sampah sehingga memicu terjadinya kebakaran. Kebakaran di TPA Mandung ini sudah pernah terjadi sebelumnya sekitar bulan September lalu, namun tidak sebesar kebakaran yang terjadi saat ini hingga membakar sampah seluas 1 hektar lebih.
Kobaran api masih dalam penanganan petugas pemadam kebakaran Tabanan. Proses pemadam dilengkapi dengan 1 pompa penyedot air yang digunakan untuk memindahkan air ke tangki mobil damkar. Besar karena angin tadi pagi cukup kencang dan dia loncat-loncat apinya sehingga tingkat pemadamannya mengalami kesulitan kita. Karena kejadian ini untuk sementara sampah sapu apa? Oh, kita bawa ke Klating. Bawa ke Klating. Untuk sementara di stop ya Pak ya? Apa? Di stop sementara ya untuk? Ya, untuk keamanan kan kendaraan juga tidak mungkin kita stop. Presiden Joko Widodo kembali meminta relawannya agar tidak terburu-buru dalam menentukan figur yang akan didukung di pemilu 2024. Selengkapnya usai jeda. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Top enaknya. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, Pasukan! percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya. Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan Ibu Siaga.
Wih, jangan sanubruk. Lu yang nggak sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Presiden Joko Widodo kembali meminta relawannya agar tidak terburu-buru dalam menentukan figur yang akan didukung di pemilu 2024. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rakernas 6 Projo di Indonesia Arena, Jakarta. Dalam sambutannya, Jokowi meminta Projo untuk bersabar dan tidak terburu-buru. Ia pun menegaskan agar tidak ada yang mendesak dirinya untuk mengumumkan sosok yang ia dukung. Pasalnya, orang yang dimaksud pun tidak ada di Rakernas ke-6 Projo. Sudah saya sampaikan, ojo grusa-grusu. Yang kedua saya sampaikan, ojo ke susu. Yang ketiga saya sampaikan, jangan tergesa-gesa. Nanti kalau sudah tiba waktunya, semuanya akan tahu. Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Ribuan buruh pabrik menyambut meriah bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo saat mengunjungi salah satu pabrik peralatan rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain bersalaman, sejumlah buruh menyempatkan diri melakukan swafoto bersama Ganjar. Sejumlah buruh berharap mantan Gubernur Jawa Tengah itu terpilih menjadi presiden setelah Joko Widodo. Dalam pertemuan ini, Ganjar mendorong produk buatan dalam negeri agar bersaing di tingkat internasional. Lokal kontennya juga makin banyak. Penting untuk memikirkan insentifnya, proteksi-proteksinya, sehingga dalam negeri bisa hidup. Maka tadi saya anjurkan kalau produknya sudah ada, pemerintah ingin bantu waktu itu kompor, ingin bantu rice cooker gitu. Ini ada produksi dalam negeri. Kalau ini masuk e-katalog, sebenarnya tinggal beli aja. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara soal isu Gibran Rakabuming Raka yang santer dikaitkan menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Hasto menanggapi isu tersebut dengan santai sambil tersenyum. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan tidak mempermasalahkan isu soal Gibran yang dikabarkan menjadi pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024. Hasto mengaku sudah beberapa bulan tidak bertemu Gibran. Namun Hasto menegaskan komunikasi politik dirinya dengan Gibran masih tetap berjalan. Ia pun masih berkirim pesan melalui aplikasi dengan Gibran. Prabowo Gibran ke Prabowo. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya kita senyum-senyum. Kebetulan saya sudah beberapa bulan tidak bertemu dengan Mas Gibran. Komunikasi zaman sama dengan Pak Presiden ya. Sudah berapa bulan tidak bertemu dengan Mas Gibran. Artinya komunikasinya terputus? Ya komunikasi politik jalan. Saya tadi pagi WA ke Mas Gibran. Sementara itu Muhaimin Iskandar angkat bicara terkait pelarangan kegiatan Capres Anies Baswedan di Jawa Barat. Bakal Cawapres Koalisi Perubahan ini meminta pejabat publik jangan picik dalam menyikapi kontestasi politik yang tengah berlangsung. Caimin menilai pejabat publik yang melarang kegiatan politik di gedung milik publik adalah hal yang picik. Karena di tingkat elit politik, komunikasi bisa terjalin dengan baik bahkan dengan para rival Capres Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo.
Caimin meminta para pejabat publik untuk fair dan cair dalam menyikapi pelaksanaan kompetisi politik. Apalagi pelarangan serupa juga pernah dialami Caimin beberapa waktu lalu. Saya berharap semua pejabat publik melihat kompetisi politik ini sebagai proses biasa, sehingga tidak lagi khawatir ditangin. Saya kapan hari juga mau menggunakan gedung Saida Uin Ciputat, tiba-tiba dibatalkan. Ini artinya masih picik ya, masih picik. Tolonglah pemilik jabatan publik itu betul-betul, ini kompetisi ini nggak ada bedanya kok sama sesama saudara. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep melakukan konsolidasi dengan ratusan kader PSI di Manado, Sulawesi Utara. Dalam konsolidasi, Kaesang meminta para kader kerja keras memenangkan pemilu 2024 tanpa harus menyerang pribadi lain. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep meminta para kader PSI di Sulawesi Utara bekerja dengan turun langsung ke masyarakat. Kaesang optimistis PSI Sulawesi Utara mampu meraih hasil maksimal dalam pemilu 2024. Kaesang pun meminta agar para kader PSI fokus bekerja dan tidak menyerang pihak lain secara personal. Untuk bisa menemukan masyarakat kerja 7 kali. Terus apa yang harus dilakukan? Kita bisa nyerang-nyerang orang lain. Kalau kebijakan yang kita serang tidak masalah, tapi jangan ke personal atau pribadi orang. Kita ke sorotan lain, Saudara. Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warnoso meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Suasana duka mengiringi prosesi pemakaman almarhum Gembong Warsono di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Pemakaman turut dihadiri keluarga, kerabat, dan para kader PDI Perjuangan. Gembong Warsono wafat pada usia 60 tahun di RSUP Pertamina karena serangan jantung pada Sabtu dini hari. Penghormatan terbaik untuk kader partai terbaik, Bapak. Saya pribadi, Mas Gembong dan keluarga adalah keluarga kami, keluarga besar PDI Perjuangan, dan kami sangat berduka dengan berpulangnya Mas Gembong tadi pagi jam 1.32 tepat, karena memang ada serangan jantung itu yang diceritakan oleh keluarga. Bagaimana Mas Gembong ini baiknya? Baca Pres Koalisi Perubahan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut menghadiri prosesi pemakaman Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anies mengaku hubungan dan komunikasinya dengan almarhum Gembong Warsono sangat baik, bahkan hingga dirinya tak lagi bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies mengenang almarhum Gembong sebagai sosok yang berdedikasi dan peduli terhadap warga Jakarta. Gembong Warsono ini adalah mitra selama saya bekerja di Jakarta. Kita banyak berdiskusi, bertukar pikiran, dan sangat terbuka membicarakan urusan-urusan terkait dengan Jakarta. Dia orang yang jujur dengan pikirannya, loyal dengan kebijakan partai, tapi juga luas untuk berkomunikasi dan menjaga silaturahmi. Jadi saya punya kesan yang amat baik dengan Pak Gembong ini. Komunikasi kita sangat baik. Bahkan sesudah saya selesai bertugas pun kita masih terus komunikasi. Informasi lain kami hadirkan usai jeda, Saudara, di Kompas Malam, diantaranya mengenai Partai Nasdem yang membantah soal dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo masuk ke rekening partai. Nasdem mengklaim pernyataan KPK tendensius. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dari gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstream.
Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Oven sehat, enak lagi. Jangan sanubruk. Yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, salah injak pedal gas sebuah mobil menabrak dan tersangkut di pohon di depan restoran cepat saji di Jalan Ciater Raya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Kejadian bermula saat pengemudi memesan makanan melalui layanan drive-thru. Usai menerima pesan, diduga pengemudi salah menginjak pedal gas hingga membuat mobil melaju kencang ke arah luar restoran cepat saji. Pengemudi sempat menabrak mobil lain yang berada di depannya sebelum terjun keluar area parkir dan menghantam serta tersangkut di pohon. Tidak ada korban jiwa, namun pengemudi mengalami syok berat.
2 anggota Polri aktif Polda Lampung terlibat tindak kejahatan pencurian mobil. Modus pencurian, pelaku menggandakan kunci mobil dan memasang GPS pada kendaraan yang akan dicuri. Penangkapan pelaku pencurian mobil di sebuah kontrakan di Bandar Lampung. Pelaku adalah anggota Polri aktif. Saat ditangkap, pelaku tak berkutik lantaran kendaraan hasil curian ditemukan ada dengan pelaku. Keduanya ditangkap setelah dilakukan serangkaian penyelidikan. Kedua pelaku diketahui melakukan pencurian dengan menggandakan kunci kontak kendaraan korban. Tidur ulah kamu. Polisi lapar. Meminta temannya ada untuk meminjam mobil kepada korban. Jadi mobilnya korban dipinjam. Kemudian berhasil dipinjam. Kemudian oknum F ini menggandakan atau menduplikat mobil tersebut, kunci mobil tersebut diduplikat oleh si oknum F ini. Kemudian juga di mobil korban ini juga dipasang GPS sehingga akan memudahkan oknum ini untuk mengetahui pergerakan mobil tersebut. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membantah soal dugaan aliran dana korupsi Syahrul Yassin Limpo yang masuk ke rekening partai. Saroni mengklaim pernyataan KPK tendensius dan merupakan asumsi belaka. Saroni menyebut telah mengecek rekening partai secara langsung dan membantah adanya transaksi yang berasal dari uang pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yassin Limpo. Dugaan aliran dana korupsi di Kementan terus diselidiki KPK pasca pemeriksaan yang berujung penahanan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo Jumat malam. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut selain untuk kepentingan pribadi, diduga ada aliran dana ke Partai Nasdem. Mengatakan ke partai politik, ada aliran terkait yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Saya selaku bendahara umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai, bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan. Yang kita sayangkan, kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami. Kenapa benci bener? Kok seolah-olah kita ini busuk banget. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dari 13,9 miliar rupiah hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo mengalir untuk sejumlah kepentingan pribadi. Salah satunya diduga untuk Partai Nasdem yang merupakan partai mantan Menteri Pertanian ini bernaung. KPK menyebut aliran dana yang masuk ke Nasdem mencapai miliaran rupiah. Informasi terkait aliran dana ini didapat KPK salah satunya dari PPATK yang akan didalami melalui pemeriksaan rekening oleh bank. Selain itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Tentu dari laporan PPATK tersebut kemudian kami akan meminta bank yang terkait untuk membuka rekening yang bersangkutan. Tentu dari situlah nanti kami akan menelusuri kemana saja aliran uang yang tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada, dan tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan. Penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik menurut saya, walaupun 2 malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Oleh karena itu saya siap untuk lakukan. Saya berharap jangan saya dihakimi lagi dulu, biarkan semua prosesnya asas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan. Biarkan saya juga memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki.
KPK juga menyebut uang hasil suap yang diterima oleh Syahrul Yassin Limpo digunakan untuk pembayaran kartu kredit pribadi, cicilan mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat untuk keluarga, hingga perawatan wajah untuk keluarga. KPK telah mencekal 3 orang keluarga Syahrul Yassin Limpo untuk memeriksa aliran uang korupsi yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin malam. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berlangsung 4 mata dan tertutup. Pihak istana menyebut pertemuan itu hanya silaturahmi biasa. Jokowi dan Paloh berbincang selama hampir 1 jam. Melalui pesan singkat, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan, ya, ketemu jam 19.15 sampai dengan jam 20. Pertemuan silaturahmi biasa. Yang juga menjadi sorotan, saudara, 5 hari menuju pendaftaran Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga mengumumkan siapa pendamping mereka. Lalu apa yang ditunggu? Kita akan bahas usai jeda di Kompas Malam. Click to change. Change Space Edition. KTNG SA Love Yourself. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Click to change. Change Space Edition. KTNG SA Love Yourself. Sumrenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Sumrenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Alah, lapar sih. Aha!
promo Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Promo Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan saat ini kandidat Bacawa Pres dari PDIP sudah mengerucut. Pengumuman Bacawa Pres akan disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya ada sejumlah nama kandidat Bacawa Pres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Nama-nama tersebut diantaranya adalah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, Basuki Hadi Mulyono hingga Khofifah Indar Parawansa. Selain itu, Hasto juga menyebut adanya kemungkinan nama lain di luar kandidat tersebut yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam bursa Pilpres 2024 mendatang. Juga calon-calon menteri yang akan mendampinginya. Maka kita lihat nama-nama yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah digodok dan tentu saja sudah siap diumumkan. Tinggal menunggu momentum yang tepat. Siapa saja? Ya ada, sudah dikerucutkan dari dulu pada tanggal 18 Maret ketika Ibu Mega bertemu dengan Presiden Jokowi itu kan 3 jam. Disitulah Pak Ganjar lahir sebagai kesepahaman bersama. Sementara itu kemarin Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju menggelar pertemuan di kediaman Prabowo Subianto. Hasilnya ada 4 kandidat yang akan mendampingi Prabowo di pemilu 2024. Ia menyebut para bakal cawapres berasal dari berbagai latar belakang daerah. Hal ini pun berdasarkan kesepakatan dari para ketum parpol Koalisi Indonesia Maju. Kasih jalan ya teman-teman ya, kasih jalan dulu, dikasih jalan. Di mana setiap ketua partai menyampaikan pandangan-pandangannya yang akhirnya kita malam hari ini sudah mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa sampaikan adalah 1 calon dari luar Jawa, 1 calon dari Jawa Barat, 1 calon dari Jawa Tengah, 1 calon dari Jawa Timur. Ya, pendaftaran Pilpres tinggal beberapa hari saja, namun koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum juga mengumumkan siapa cawapresnya. Prabowo sempat menyebut 4 nama, sementara Ganjar sendiri baru menyebut telah mengerucut sebagai kandidat kuat sebagai cawapresnya ada 2. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Nitya. Mas Adi, nunggu apa sih? Ini saling nunggu ya? Ya, pertama 2 hal. Sepertinya memang KPU kan belum membuka pendaftaran soal siapa yang boleh mendaftarkan diri sebagai pasangan capres dan cawapres. Yang kedua, ini yang paling urgen, di mana poros Prabowo Subianto dan Ganjar sepertinya sedang menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi, terutama soal syarat ambang batas minimal capres dan cawapres. Kenapa saling menunggu? Dari kubu Prabowo Subianto, kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan, tentu sepertinya tetap ingin menjadikan Mas Gibran, Mas Wali Kota Solo itu sebagai bagian dari calon pendamping di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena kalau kita melihat resultantenya, rasa-rasanya dari sekian begitu banyak nama, Gibran lah yang jauh lebih diunggulkan ketimbang yang lain. Misalnya, sejumlah pengurus Gerindra di berbagai tempat mengusulkan supaya terjadi duet antara Prabowo dan Gibran.
Begitupun sudah muncul begitu banyak relawan-relawan yang mencoba untuk menduetkan antara Prabowo dan Gibran dan seterusnya dan seterusnya. Agak jarang misalnya kita melihat relawan kemudian pengurus partai di Gerindra yang mencoba untuk menduetkan Prabowo dengan Erik, Prabowo dengan Erlangga misalnya, atau Prabowo dengan Hovifah. Jadi kalau diiris rata-rata, sepertinya top list yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan adalah Gibran Rakabuming Raka, bukan yang lain. Nah, jadi Anda, maaf saya potong, jadi Anda melihat kalau misalnya nanti dikabulkan, Gibran dianggap bisa mencalonkan diri menjadi cawapres, ini akan diambil kesempatannya oleh Prabowo, artinya akan terjadi gesekan juga dong dengan internal PDIP. Nah pastinya kalau kita melihat kecenderungan rata-rata kan memang Gerindra ingin menjadikan Gibran sebagai prioritas calon pendamping Prabowo. Kalau mau jujur sebenarnya kalau Gibran bukan prioritas, untuk apa nunggu keputusan Mahkamah Konstitusi? Karena kalau kita melihat Erick Thohir misalnya, adalah sosok yang popularitas dan elektabilitasnya cukup menjulang. Di survei-survei misalnya Erick Thohir jauh lebih populer, jauh lebih memiliki elektabilitas ketimbang Ganjar. Jadi ini yang kemudian saya sebut bahwa Gibran itu tetap prioritas, tapi dengan catatan nunggu Mahkamah Konstitusi. Begitupun dengan pihak dari PDIP, nanti kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review dan Gibran punya potensi maju, sepertinya PDIP akan meyakinkan Gibran untuk tidak bisa maju, karena apapun PDIP sudah bisa memutuskan bahwa siapa yang akan diusung di 2024 yaitu adalah Ganjar Pranowo, bukan yang lain. Kalau memang komunikasinya tidak lancar, tidak bisa dikendalikan, ya saat itulah kemudian memang PDIP akan segera mengumumkan siapa pendamping Ganjar Pranowo. Saya termasuk yang meyakini sepertinya PDIP ini sudah muncul nama yang mengerucut pada satu ataupun dua nama yang saya kira tinggal diumumkan. Bagi saya orang-orang yang sudah dipanggil oleh PDIP berdialog secara langsung dengan Megawati Soekarno Putri adalah mereka yang berkesempatan diumumkan. Mahfud MD, Ridwan Kamil, kemudian ada Hovifah dan Sandiaga Uno, termasuk Pak Andika Perkasa. Jadi kalau PDIP sebenarnya ingin melihat soal bagaimana nanti terutama soal keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Senin tanggal 16 Oktober ini akan menjadi titik kunci sebenarnya di mana dua poros ini, porosnya Ganjar dan Prabowo Subianto, akan segera mengumumkan calon presiden dan pendampingnya nanti. Oke, ini kita lagi-lagi masih berandai-andai. Katakanlah Gibran kemudian tetap dikondisikan untuk menjadi pasangannya Prabowo Subianto dengan menggesekkan apapun yang terjadi nantinya. Siapa yang kira-kira kemudian akan dipasang oleh Ganjar Pranowo mendampingi kalau Gibran akan ada di posisi lawan? Ya tentu yang akan dipasang oleh Ganjar Pranowo adalah sosok yang bisa melengkapi kekurangan dan elektabilitas Ganjar di berbagai tempat ya. Misalnya di Jawa Barat bisa menambah suara Ganjar, di Jawa, maksud saya di Banten dan Jakarta bisa menambah suaranya Pak Ganjar. Sosok ini sebenarnya sedang dikocok betul. Mungkin di situ ada Ridwan Kamil, di situ ada Mahfud MD, di situ ada Hovifah, kemudian Sandiaga Uno dan Andika Perkasa. 5 nama ini tentu punya portofolio yang relatif cukup mentereng nih ya. Jadi siapapun nanti yang diusung pasti dicarilah yang tingkat probability-nya nilai tambahnya jauh lebih menguntungkan kepada Ganjar. Cuman itu tadi, kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan gitu ya, gugatan ambang batas syarat minimum dan Gibran misalnya punya kesempatan maju, rasa-rasanya PDIP pastinya akan meminta kepada Gibran untuk tidak maju lah, supaya ini tidak ada kesan bahwa PDIP itu punya dua kader tapi berasal dari tempat yang beda-beda yang kemungkinan akan head to head di 2024. Ya itu yang saya sepertinya kita tunggu betul. Kalau Prabowo sepertinya memang kalau Mahkamah mengabulkan maka Gibran pastinya akan diyakinkan betul seyakin-yakinnya untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto. Rasa-rasanya memang Prabowo Subianto rumusnya cuma satu dan cukup absolut, yaitu bahwa untuk menang di 2024 ya harus Gibran bukan yang lain. Harus kalau Gibran bukan yang lain. Rasa-rasanya masih belum cukup confident, sekalipun Erik itu punya nama besar, tapi rasa-rasanya belum ada kecenderungan Erik itu sebagai prioritas, apalagi Pak Erlangga Hartarto. Padahal Pak Erlangga Hartarto itu kurang apa? Ketua umum partai besar, ya, yang saya kira memang memiliki kekuatan politik yang cukup luar biasa. Tapi kan kalau melihat gerak tubuh gestur pendukung Prabowo tidak menjadikan prioritas apapun. Bahkan Yusril itu kurang apa, profesor ahli tata negara, pengalaman politiknya cukup luar biasa, tapi nyaris tidak pernah diperhitungkan sama sekali untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto. Anies Mata adalah ketua umum Partai Gelora, sekjen berturut-turut Partai PKS dulu.
ahli politik Timur Tengah, ahli politik internasional, tapi nyaris tidak pernah dihitungkan. Makanya saya melihat dari jauh, rumus utama dari Prabowo Subianto, target utamanya adalah Gibran. Kalau Gibran tidak bisa diyakinkan, tidak bisa maju, baru berpikir yang lain. Berarti Anda melihat ada kemungkinan yang paling besar adalah Prabowo Subianto atau koalisinya Prabowo ini akan yang mendekati injury time. Kita ingat 2019 juga pengumuman dari siapa pendampingnya Pak Jokowi ini sangat-sangat mepet, bahkan sempat ada pergantian di akhir-akhir begitu. Ini Anda melihat ini akan justru dilakukan oleh pihaknya Prabowo, tidak dilakukan oleh pihak Ganjar karena mereka lebih siap begitu ya? Kalau melihat kecenderungan pihak Prabowo Subianto, sepertinya memang mereka berharap betul bagaimana arahan gitu dan fatsun politik dari Jokowi. Itu yang kemudian kita lihat secara gamblang dan transparan hari ini, Mbak. Rasa-rasanya kubu Prabowo ini kan belum 100% bisa memutuskan soal siapa bisa mendampingi Prabowo nanti. Tapi kalau di kubu PDIP ini kan memang the one and only, sangat tergantung bagaimana keputusan politik Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu ya, saya kira sudah mulai mengerucut, sangat mudah untuk membaca kira-kira kapan cawapres yang akan diumumkan. Tunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tunggu hari Senin, baik. Betul, dalam konteks PDIP pastinya akan meyakinkan Gibran untuk tidak bisa maju. Karena persoalan etik politik ini persoalan supaya tidak ada dualisme di internal PDIP ya. Karena PDIP akan berhitung betul nantinya kalau instruksinya ini tidak akan dipenuhi. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kita akan tunggu hari Senin secepatnya karena tinggal hitungan hari, tidak sampai sepekan harus mendaftarkan diri. Terima kasih Mas Adi. Sama-sama Mbak. Informasi lain usai jeda di Kompas Malam, saudara, serangan udara Israel terus membombardir Gaza. Sekitar 1,1 juta orang di Gaza kini telah dievakuasi jelang serangan darat oleh pasukan Israel. Kamilah warga bukan main. Kita gak enakan, dia seenaknya. Kita gak enakan, dia seenaknya. Kita gak enakan, dia seenaknya. Inilah kami, warga bukan main. Sempurna. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Click to change. Change Space Edition. KTNG AC Love Yourself. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Singkong, bagus buat propo. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera.
Gudang Garam Filter Internasional. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Serangan udara Israel terus membombardir Gaza. Sekitar 1,1 juta orang di Gaza kini telah dievakuasi jelang serangan darat oleh pasukan Israel. Dari wilayah Israel Selatan tampak gumpalan asap hitam membumbung di atas kota Gaza Sabtu waktu setempat. Serangan Israel tak henti-hentinya membombardir Gaza dan telah menghancurkan banyak pemukiman di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 2.200 orang tewas di Gaza akibat serangan Israel, termasuk 724 anak dan 458 perempuan. Demikianlah informasi di Kompas Malam. Saya Nitya Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Suci Barber Show. Minggu ini, barbershop terancam digusur oleh developer asing. Ini tempat mau digusur katanya. Apa? Bukti-bukti kelahiran. Usus saya masih disimpan depan situ, Pak. Orang disebut muda dari umur berapa sampai umur berapa coba? 7 sampai 400. Masih make lu. Mau dijual atau mau nego? Jangan jual aja deh. Selesai episode kita. Kagak syuting lagi minggu depan. Barber Show. Minggu 15 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Selamat malam saudara, saat ini Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Brian Jabli. Saudara, 20 jam dalam pencarian, seorang pria ditemukan tewas setelah hanyut di Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur. Awalnya warga melapor korban hanyut saat sedang mandi bersama 3 kawannya di sungai. Diduga karena tidak memahami dasar sungai yang tidak rata ditambah derasnya arus membuat seorang pria hanyut. 20 jam kemudian korban ditemukan petugas BPBD bersama warga yang melakukan pencarian di 200 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Demikian informasi Kompas Update malam ini bersama saya Brian Jabli. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas.